Bapa yang baik, betapa hati kami bersyukur punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau selalu ada di dalam setiap perjalanan hidup kami. Karena nama-Mu adalah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan orang benar jatuh tergeletak. Tangan-Mu yang perkasa itu senantiasa menopang setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami butuh akan pimpinan-Mu senantiasa di dalam setiap kehidupan kami. Biar firman-Mu pada pagi hari ini akan menolong kami, memimpin setiap langkah hidup kami, sehingga hidup kami boleh membuat Tuhan tersenyum. Hidup kami menyenangkan hati Tuhan, hidup kami memuliakan nama Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat bagi kemuliaan kerajaan Allah. Oleh karena itu Tuhan, mari urapan-Mu turun atas setiap kami, jamahan-Mu turun atas setiap kami, sehingga setiap kami pulang dengan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, pulang dengan membawa sukacita sorgawi, pulang dengan membawa damai sejahtera dari yang ilahi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, PowerPoint saya bisa ditayangkan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Majelis dan juga Gembala Sidang GKMI Jepara yang telah menerima saya kembali dalam rangka tukar mimbar. Jadi saya pikir bulan Maret yang lalu saya sudah hadir di tengah-tengah Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, tetapi hari ini saya hadir sebagai bagian dari tukar mimbar sinode kita yang berlangsung pada minggu ketiga. Izinkan saya membawa salam dari seluruh sidang jemaat yang saya layani, GKMI Sola Gracia di Semarang, bagi Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Hari ini sungguh sebuah kesempatan yang indah ketika kita bisa bersekutu bersama-sama, boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya ada sesuatu yang selalu Tuhan sediakan dalam hidup kita. Hari ini kita akan berbicara tentang berhikmat di dalam bertutur kata. Mari kita akan melihat membaca satu bagian. Next selanjutnya, Yakobus pasal 3 ayat 7 sampai dengan 11. Ada di screen, demikianlah firman Tuhan berkata, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat semua jenis binatang di muka bumi ini telah dan bisa ditaklukkan oleh manusia. Kalau kita lihat sirkus atau kita pergi ke taman safari, maka kita akan melihat binatang-binatang yang begitu besar. Gajah misalnya bisa ditaklukkan saudara. Bahkan gajah disuruh main sepak bola mau. Dan anehnya manusia ikut niru sehingga ada yang namanya sepak bola gajah saudara. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga melihat singa yang merupakan binatang buas sekalipun ternyata disuruh loncat-loncat pun mau saudara. Disuruh untuk melompati lingkaran yang berapi mau. Saya pikir tidak ada manusia, tidak ada binatang yang tidak bisa ditaklukkan oleh manusia. Mungkin kalau dinosaurus itu masih hidup saudara, mungkin dinosaurus pun bisa dijadikan tontonan sirkus oleh karena manusia. Tetapi firman Tuhan berkata ada satu hal yang tidak bisa ditaklukkan saudaraku.
Dikatakan di dalam ayat yang ke-8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lidah manusia itu sebetulnya cuma seberapa ya? Kira-kira sekian lah ya panjangnya. Coba bandingkan dengan lidah sapi. Kalau kita pergi ke supermarket, ya toh, lidah sapi itu ya medeni, ya toh, duwone ra mekakat begitu. Lidah manusia sekian, Saudara. Tetapi lihat, yang hanya sekian ini Saudara, ternyata tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai. Kenapa saudaraku? Next selanjutnya. Karena dengan lidah saudaraku, kita itu bisa menghancurkan seseorang. Orang sekarang untuk menghancurkan seseorang itu tidak perlu dengan tinju. Ya, dengan tangan kita, tapi dengan mulut kita. Tangan kita, tapi dengan mulut kita. Anda bisa berkata kepada seseorang, tadi paduan suara pria ini suaranya bagus-bagus. Ya. Sebetulnya ikut Pesparawi kemarin. Enggak. Karena saya ketua Pesparawi Kota Semarang. Ya. Sudah 3 periode, enggak tahu kenapa dipilih terus. Ada 300 gereja ya yang itu. Nah mungkin ada yang bilang, wis tua nyanyi. Kira-kira yang tua tersinggung enggak? Dan mematikan saudara. Ketika kita dengar begitu saudara, dan memang sulit sekarang cari paduan suara yang baik itu. Jadi terpaksa kemarin tim paduan suara Kota Semarang itu, ya, ada sekitar 30 gereja, saya minta para petapa-petapanya turun gunung semua. Ya. Mereka yang sudah ikut Pesparawi nasional karena kita menang beberapa kali di tingkat nasional, saya minta turun gunung semua. Semua petapa saya pikir turun gunung. Karena tidak ada yang anak-anak muda. Tua-tua kabeh, iso tekniknya. Tapi nadane sing tinggi, nggak kuat, harus tua harus menggeh-menggeh. Coba sudah dikatakan, itu akan menghancurkan, saya yakin kalau ada yang ngomong, wis tua nyanyi, ya. Kira-kira saudara, sing tua itu mau nyanyi nah enggak besok-besok? Mah, wis tua apa cek gelem nyanyi syukur, ya. Itu menyakitkan. Hati-hati lo ya. Ada sebuah istilah kadang-kadang yang saya juga masih tanda tanya. Kritik membangun. Lo membangun apa menghancurkan? Kalau membangun ya betul. Tapi seringkali tanpa disadari itu menghancurkan. Istri yang kita kasih, istri yang kita cintai sejak masih muda, setelah tua, saudaraku, dulu memang langsing, tapi sekarang setelah, mamam kok saiki dulu langsing, saiki kok langsung. Saudara, hati-hati. Makanya saya setuju dengan tema kita pada hari ini, berhikmat dalam bertutur kata. Kenapa? Karena lidah itu saudaraku, mulut ini berbahaya. Dia adalah sesuatu yang puas. Firman Tuhan tadi berkata apa? Dengan lidah orang bisa memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyanyi, haleluya, handle, the great haleluya. Jangan angkat tangan. Ku menyembahmu. Tapi di sisi yang lain, mulut yang sama firman Tuhan katakan apa? Ngata-ngatain keluarga kita. Ngata-ngatain sahabat kita, teman kita. Kebun binatang keluar. Semut, gajah, kebo, apalagi jerapah. Saya tidak mau nyebut yang lain. Berapa banyak. Makanya firman Tuhan katakan hati-hati. Saya ingin memberi sebuah ilustrasi. Next selanjutnya. Bagaimana ada satu
suku primitif di Solomon, next terus itu ya. Itu cara menumbangkan pohon, saudara. Solomon itu adalah satu pulau di dekat Papua Nugini, ya, sebelah timurnya. Nah di sana menarik, saudaraku, kalau mereka menebang pohon yang biasa itu gampang ditebang dengan kapak. Tapi saudaraku, kalau mereka mau menebang pohon yang besar dan akarnya kuat, maka mereka akan berkumpul di sekeliling pohon itu. Beberapa orang kemudian naik dan selama berjam-jam, selama 40 hari, mereka saudara ngunen-nguneni itu pohon. Kamu pohon jelek, gede tapi kakean lemak. Bentukmu jelek, lebih bagus bekicot daripada kamu. Diunen-uneni. Dan yang terjadi adalah pohon itu mulai mengering daunnya, mulai akarnya tidak lagi mengisap air, dan pada akhirnya mati dan tumbang. Tapi sebaliknya, perkataan yang positif juga bisa menghidupkan. Dan sudah saya buktikan. Jemaat saya ajarin saudara. Satu kali saya diminta oleh seorang teman saya, Pak Pendeta, ini pohon di rumah saya, dia juga punya pisang raja. Sudah mati semua, tinggal satu. Satu itu pun kecil. Sudah hampir mati, istilahnya ya hidup tidak mau, hidup apa? Mati segan, hidup tak mau. Menggik mentol gitu loh ya. Kayak orang kena sesek napas. Gitu ya lah. Gitu lah. Saya bilang, mau Pak? Saya, didoain lah Pak. Saya bilang itu sama pohon. Pohon pisang. Pohon pisang yang baik. Engkau baik. Engkau pasti bertumbuh dengan baik. Jangan menyerah. Saya bilang, dalam nama Yesus. Kayak orang Edian, saudara. Banyak orang pikir Pendeta Sugiarto itu Edian. Tapi saya pikir lebih baik saya dipikir edan oleh orang daripada dipikir edan oleh Tuhan. Karena banyak orang, saudaraku, ya toh, oleh manusia kelihatannya baik, tapi bagi Tuhan ada hal-hal yang tersembunyi. Dan apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian, ini keluarga ngirim saya, saudara. Saudara tahu pisang raja sebesar apa? Segini-segini. Saya bilang, ini dari mana? Ya dari yang Bapak doain. Oh, jangankan pohon, saudara. Kita punya cabang di Kalimantan, ya. Satu kali saudara seorang pengurusnya lari-lari, ketua pengurusnya bilang sama saya, Pak, mau saya didoain Pak. Loh, kenapa? Kamu sakit? Saya bilang, enggak lah Pak. Istrimu sakit? Enggak Pak. Anakmu sakit? Enggak Pak. Lah saya kan bingung. Lalu apa? Saya bilang. Apa ekonomimu agak berkurang sekarang? Ya enggak juga Pak. Lah lalu apa? Saya bilang. Inilah Pak, minta doa lah Pak. Untuk kerbau saya. Belai saudara. Kebumu kenapa? Saya bilang begitu. Inilah Pak. Sudah bertahun-tahun saya pelihara kebu ini. Ini kebu enggak bunting-bunting Pak. Lah terus wah, aku sudah mulai curiga saudara ya. Ini mesti soal perhamilan ini saudara. Soal perbuntingan ya. Kalau kebu kan enggak perhamilan ya toh, perbuntingan saudara. Ya, saya bilang apa yang harus dilakukan? Itulah Pak, supaya dia bunting Pak, tenan toh. Saya pikir kalau manusia didoakan, dan saya banyak punya cucu-cucu ya sekarang ini, di mana-mana saya senang. Ini loh Pak, sering kalau saya KKR kembali ke beberapa kota, ya mereka bilang ini loh Pak yang didoakan dulu. Oh sudah gede dan sebagainya, saya senang. Tapi ini kebo saudaraku. Saya bilang, kebomu di mana? Di sawah Pak. Aduh saya pikir,
Lah kok adoh men, saya pikir. Wes sini tak tumangi tanganmu, saya bilang. Nanti doain ya. Saya bilang, doain sambil dilus-lus wetenge, saya bilang. Dalam nama Tuhan Yesus, kau kebo yang baik, bunting. Dalam nama Yesus. Roh kemandulan, sesuatu yang mandul-mandul, ya, hilangkan. Sah. Setahun atau saya lupa ya, setahun saya selalu ke sana karena selalu pembinaan dan KKR di beberapa kota di Kalimantan. Dia datang kepada saya, Pak berhasil Pak, berhasil. Berhasil apa nih? Kebo Pak, kebo. Loh aku coba setahun ini apa 2 tahun mikirin kebo kan ya enggak saudara. Kebunnya Pak, kenapa saya bilang kebunnya? Berhasil Pak, sudah mana Pak? Ada gudelnya. Saya pikir ya ajaib sekali Tuhan itu. Kalau Tuhan aja merhatikan pohon, kebu. Lu kita itu kan imago Dei. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Makanya saya selalu hati-hati, hati-hatilah. Jangan sama anak kita tuh. Nyonya kok bodoh mentonyo, kok otakmu kok kayak otak kebu. Kadang-kadang tanpa disadari, kalau anak kita anak kebu, maka bapak kebu. Oleh karena itu saudaraku, next selanjutnya. Sebelum engkau berkata-kata, before you speak, saudara, think. Itu singkatan saudara. Think. Pikirkan. Basa Jawane ngono saudara. T-nya apa saudara? Is it true? Apakah itu benar, saudaraku? Apa yang kita katakan itu apakah benar? Jangan nambahi gosip. Gosip itu memang namanya digosok makin sip. Hanya orang senang nak gosip. Seringkali kan begitu. Ojo kondo-kondo lu ya. Ojo kondo-kondo. Proses ojo kondo-kondo lo ya. Sak gereja akhirnya ojo kondo-kondo. Is it true? Apakah itu benar? Is it helpful? Apakah itu menolong? Apa yang kita katakan itu menolong orang lain atau justru menjatuhkan orang lain? Is it inspiring? Memberi inspirasi, memotivasi seseorang. Saya heran kadang-kadang ya, orang bersedia membayar untuk dengarkan motivator karena apa? Mendapatkan inspirasi. Saya mau katakan, setiap kita bisa menjadi motivator ketika apa yang kita katakan menginspirasi seseorang, bukan malah menjatuhkan. Mari kita mulai ubah ini. Anda tidak perlu menjadi tung desem beringin. Anda tidak perlu menjadi Mario Teguh. Cukup Anda menjadi Mario Selamat pun tidak masalah. Asal setiap apa yang kita katakan menginspirasi. Is it and necessary? Apakah itu sesuatu yang diperlukan atau tidak? Ketika kita ngomong diperlukan enggak? Atau justru menambah gaduh? Menambah suasana menjadi runyam dan menjadi kacau balau. Aku dulu ngono. Makanya sebetulnya saya itu sedih kalau rapat gereja itu malah ono sing gebrak meja. Ya tidak perlu. Kita cari semuanya yang baik. Is it kind? Apakah itu baik, saudaraku? Apakah itu baik? Kenapa? Next selanjutnya, mulutmu
itu adalah harimaumu. Itu sebuah ungkapan. Ya, mulut kita itu yang berkuasa. Mulutmu harimaumu. Hati-hati. Mulut kita ini berkuasa. Kemarin hari Jumat, gereja kita mengadakan kembali apa yang namanya CMA, Curahan Mukjizat Allah yang ke-8. Tahun ini agak sedikit berbeda. Karena kita tidak pakai artis tahun ini. Beberapa kali kita pakai sahabat saya Ricky, Coki Sitohang, Regina dan beberapa yang lain. Tahun ini kita katakan enggak deh, ya. Sudah enggak ada artis, saudara. Baliho-baliho raksasa itu biasanya 4 di tempat-tempat jembatan penyeberangan. Saya bilang kurangi. Kosnya terlalu gede, saya pikir. 2 saja cukup. Wah Pak kan kurang Pak. Tidak apa-apa Pak soal dana mereka bilang. Saya bilang kurangi. Tidak apa-apa, kita coba jalan bersama dengan Tuhan. Kita imani sesuatu yang ajaib terjadi. Pas pelaksanaan saudara tanggal 7 itu, hari Jumat kemarin, di kota Semarang diguyur hujan. Saya pikir saudara bagaimana mungkin kakak yang besar, di tengah-tengah situasi semacam itu diguyur hujan. Ada orang yang datang. Tapi selalu saya bilang, mulut kita berkuasa. Saya bilang sama teman-teman, sama rekan-rekan majelis, kita sudah doain, kita sudah sembahyang, kita sudah lakukan bagian kita. Dan kita mengimani sesuatu yang ajaib terjadi. Dan betul saudara, apa yang terjadi? Hujan boleh turun. Tanpa artis. Tanpa baliho-baliho yang lebih banyak dari biasanya. Kita kurangi saudara 50%, 50% sendiri. Karena kita mau melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan luar biasa. Itu semua bangku penuh. Dan saudara tahu 50%, 1000 orang itu diantaranya adalah saudara-saudara sepupu kita. Kalau kita ya di sini nyanyi ya sambil bergandengan tangan, kalau lagunya bukan lagu PPR atau ya kalau ada apa biasanya ada liturgi kita juga ada yang saudara dalam Yesus kita bersaudara, bisa gandengan tangan ya, bisa ngangkat tangan. Mudah sekali kalau kita melihat orang di gereja bisa berkata haleluya, haleluya. Tapi malam itu apa yang terjadi? Orang pakai jilbab semuanya, bisa gandengan tangan dan nyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara. Mereka bisa nyanyi angkat tangan. Dan terjadi kesembuhan. Seorang ibu yang dipulihkan penglihatannya karena tidak bisa melihat. Saya tes saudaraku. Namanya kita kan Curahan Mukjizat Allah. Ada spanduk besar sebagai backdrop di belakang gedung yang besar itu. Saya suruh baca. Ibu baca itu. Kalau ibu sudah bisa melihat. Sudah Pak Pendeta. Coba saya bilang. Bacanan. Curahan. Betul saya kira. Mukjizat. Betul. Yang ketiga saya bilang. Allah. Dia bilang saudara, curahan mukjizat Allah. Kan memang begitu dia bacanya. Kalau kita bacanya Allah, kalau dia bacanya Allah. Ratusan orang maju. Sebetulnya saya tidak senang dengan secara kedagingan manusia. Karena apa saya harus doain satu-satu. Tapi karena perintah Tuhan suruh doain satu-satu, ya saya doain satu-satu saudaraku. Dan capeknya bukan main. Ratusan orang maju. Tapi yang saya lihat semangat mereka.
Saya kan harus gonta-ganti, maju ke depan, doain mereka lagi karena ada beberapa yang kesaksian sudah disembuhkan. Mereka itu sabar, mereka itu bisa berdiri di situ untuk menantikan, didoakan, ditumpangi tangan. 45 menit, 30 jam dalam kondisi sakit. Bahkan yang menarik, ada banyak di antara mereka ketika didoakan, Pak, apa yang sakit? Loh Pak, kok sudah sembuh? Ya sudah, saya tidak usah didoakan. Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mulutmu harimaumu, mulutmu yang berkuasa. Apa yang kau imani, jadi. Next, selanjutnya. Mengapa perkataan kita harus dijaga? Next, karena yang pertama adalah perkataan itu adalah seperti benih yang ditaburkan. Orang akan memakan hasil dari benih itu. Next, selanjutnya. Amsal pasal 13 ayat 12a berkata, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Apa yang kita tabur, saudaraku, dengan perkataan kita, itu kita akan menuai hasilnya. Dalam banyak kasus pastoral konseling keluarga, ada banyak anak-anak saudaraku. Saya tanya, banyak orang tua mengeluh, Pak, kenapa anak saya sekarang jadi kurang ajar? Kenapa anak saya tidak jadi anak yang penurut? Kenapa anak saya tidak menjadi seorang anak yang ideal, yang seperti digambarkan oleh Alkitab? Selidik punya selidik. Ada banyak hal yang terjadi. Kenapa? Karena dari buah yang dituai. Yaitu apa? Karena menabur sesuatu yang membuat anak-anak itu merasakan kepahitan hati. Yaitu apa? Sakitnya di sini. Yang tidak tertawa belum tahu apa artinya. Justru memang kok modern-modern ya. Sakitnya itu di sini, saudara. Saudaraku yang dikasih itu. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau kita menaburkan sesuatu yang membuat anak, makanya kan firman Tuhan berkata, hei bapak-bapak, janganlah kamu itu ya membuat anakmu ini sakit hati. Ya. Itu buahnya. Jadi perlu ada sebuah rekonsiliasi. Dan saya percaya, mengapa ketika kita pulang dari gereja ini, Pak Pendeta, Pak Gembala selalu memberikan berkat. Itu bukan, wah itu harus bagian liturgi Pak. Bukan itu masalahnya. Tapi kenapa ada ucapan berkat? Diberkatilah engkau. Tuhan menyinari, melindungi engkau dan sebagainya dan sebagainya. Damai sejahtera. Tuhan Yesus menyertai engkau, kasihnya menyertai engkau, penyertaan engkau. Kenapa harus ada itu semua? Karena gereja tahu bahwa setiap kata-kata yang ditaburkan akan menuai hasilnya. Supaya ketika kita pulang dari gereja ini, berkat Allah, blessing Allah itulah yang turun di tengah-tengah kita. Pernah ada satu gereja di Semarang, beberapa kali saya khotbah. Saya cukup heran ketika di warta jemaatnya ditulis begini. Bagi sidang jemaat, di warta jemaatnya, dimohon tidak pulang dulu sebelum menerima ucapan berkat. Jadi jemaatnya itu karena terlalu banyak, orang podo kesusu, balik pengen cepat-cepat. Jadi kan nak pesta itu sebelum SMA metu wes mulai. Nah itu saya begitu ya. Karena apa? Sesek, apalagi kalau di Semarang itu namanya, kalau di Hotel Horizon wah sudah paling tidak nyaman saya ya. Orang nunggu parkir aja walaupun di Vale itu setengah jam 45 menit begitu ya.
Jadi balik aku. Yalah. Ya enggak apa-apa nak ketinggalan estok saudara. Tapi kalau saudara kehilangan berkat Tuhan, itu bahaya. Next selanjutnya. Mengapa perkataan kita harus dijaga? Next. Karena perkataan itu seperti doa. Itu dapat menentukan hidup berhasil atau tidak. Perkataan kita ini seperti doa. Kita kalau doa pakai apa? Halo? Pakai apa? Kalau doa? Doa sama Tuhan pakai apa? Bele. Pakai apa kita kalau berdoa? Pakai apa? Dan kita pengen doa kita dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Ngapain kalau tidak pengen dikabulkan doa? Nggak usah sembahyang baik kan? Nah seperti itu, perkataan itu seperti doa. Itu dapat menentukan hidup berhasil atau tidak. Hanya sekarang itu jangan ngomong begini. Aku ini mesti loro-loronen terus. Ya loro-loronen terus, jangan salahkan dokter. Jangan salahkan pendeta didongake kok ora mari-mari. Pak Slamet kurang ampuh, kurang sakti. Lah Anda ngomong dhewe kok. Salah sapa? Lihat saudaraku, hati-hati. Nggak bisa kita seenak. Mulutmu harimau. Saudara, lah kok jaga Anda ternyata di tokoku kok sepi, kok sepi, sing lain kok rame, aku kok sepi. Jangan salahkan kalau toko sebelahmu akan jauh lebih rame dan engkau akan lebih sepi. Karena apa? Omonganmu dewe ya. Lah Pak, tapi kenyataannya memang sepi ya. Saya selalu bilang, memang mungkin secara mata sepi, tapi kita punya iman kepada Tuhan Yesus yang sanggup mengubah dari keadaan sepi menjadi ramai. Amin. Saya mau katakan dengan jujur, bagaimana mungkin saya harus doain orang-orang. Dan itu mereka datang dari beberapa kota. Saudara tahu, KKR mulai jam 6, saudara. Mereka sudah datang, mereka berangkat dari desa masing-masing ada jam 1 siang. Apa saya bukan dokter. Tapi saya hanya punya satu iman. Saya punya satu doa. Dan itulah perkataan yang saya ucapkan. Saya selalu bilang, siapapun mereka, ketika engkau percaya kepada Yesus, maka terjadi mukjizat. Dan itu sebuah doa. Dan saya senang. Semua yang dipanggil ke depan yang mengalami kesaksian, mengalami kesembuhan, selalu jawabnya begini kalau saya tanya. Siapa yang menyembuhkan ibu atau bapak? Semuanya menjawab, Gusti Yesus, Tuhan Yesus. Keluar dari mulut mereka. Memang ada 1-2 yang ngomong begini. Siapa yang menyembuhkan bapak ibu? Pak Pendeta. Salah saya bilang. Saya tidak pernah bisa menyembuhkan seseorang. Tetapi Yesus tabib yang ajaib. Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Itu yang menyembuhkannya. Next selanjutnya. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 10 berkata, siapa mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Kalau kita mau melihat hari-hari baik, saudaraku, mencintai hidup, maka ia harus menjaga ini lidah. Next selanjutnya. Mengapa perkataan kita harus dijaga? Next. Karena Tuhan itu memperlakukan kita sesuai dengan perkataan kita. Tuhan itu memperlakukan kita sesuai dengan perkataan kita. Next selanjutnya. Bilangan pasal 14 ayat 28 berkata. Katakanlah kepada mereka. Demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku.
demikianlah akan kulakukan kepadamu. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan perkataan kita. Makanya ngomong sepi ya sepi, wes dah. Loro terus ya loro terus. Tidak peduli didongake. Siapapun saya bilang, ya loro terus. Hati-hati. Hati-hati. Mari kita terus memperkatakan yang baik tentang hidup keluarga kita, anak-anak kita, usaha kita, gereja kita. Saatnya kita. Karena apa saudaraku? Kita ini tidak bisa berdaya apa-apa. Tapi kita punya Tuhan yang hidup. Next, selanjutnya. Mengapa perkataan kita harus dijaga? Next. Karena yang keempat, perkataan kita itu harus dipertanggungjawabkan di depan pengadilan. Ya, di depan pengadilan, saudaraku. Next. Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37 kalau Anda baca. Saya menyitir hanya satu ayat saja. Setiap kata-kata yang sia-sia, yang diucapkan orang, harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Makanya dalam bagian lain firman Tuhan berkata apa? Jangan banyak di antara kamu mau menjadi guru, pengkhotbah. Karena apa? Akan dihakimi. Makanya abot saudara. Mungkin karena itu banyak orang tidak mau jadi pendeta. Cari pendeta itu sulitnya bukan main. Lebih mudah saudaraku. Ya, misalnya cari PNS gitu. Ribuan orang daftar. Yang dibutuhkan cuma 2. Yang daftar ribuan. Nah, sinode kita butuh banyak pendeta sekarang. Karena banyak pendetanya sudah emeritus atau pindah atau dipanggil Tuhan. Banyak, tapi yang daftar ora ono. Beberapa sudah mau memasuki MPP. Masa persiapan pensiun. Seperti sahabat saya, kalaupun terpaksa harus diperpanjang terus seperti Pak Yahya. Panjang terus diperpanjang bentahun. Lu kok iso saya bilang, itu teknik kami Pak, GKMI Bali. Wes, pokoknya diperpanjang tahun, setahun meneh, panjang terus. Enggak tahu Pak Yaya itu kan sudah 70 berapa kemarin ulang tahun di sana. 71 saudara. Terus kelewat 11 tahun menurut tata gereja kita. Karena apa? Ora ono. Sulit bukan? Kenapa ya? Kok sulit ya? Karena ya mungkin ya harus ngurusi orang banyak, tapi bukan itu saja mungkin ya. Wes, ya mungkin ya enggak tahu ya, bukan di Jepara sih tapi di tempat lain. Wes bayarannya sithik mungkin ya toh, duneni terus ngono toh. Mangan hati, mangan jantung, mangan usus gitu ya toh. Jadi ya wegah lho Saudara. Wes kerja tenanan gitu ya toh, duneni gitu. Nak khotbah kedawan, khotbah kok dawa, ngantuki, cekak ora persiapan ngono. Lemu kurus tidak memperhatikan memperlihatkan kasih jemaat, kok kayak pekane siti padahal weh akeh. Nak lemu saudara, pendeta kok ora pernah doa puasa. Repot saudaraku. Ora duwe anak saudaraku. Wah ini pendeta kok ketoke kok kayak dikutuk ya ora duwe apa-apa, ora duwe keturunan ngono saudara. Nak anake akeh, nafsune kok gedhe ngono. Cilaka meneh to. Jadi serba bingung kan makanya. Lu saya ini ngomong terus terang aja lah, ya toh. Saya enggak tahu Pak, selamat umur piro Pak. Ini tidak dalam rangka, tidak ada percakapan itu sama saya, tidak ada lah. Saya ini orangnya to the point aja lah. Apa yang ada yang Tuhan mau ngomong ya omongkan saja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya apa ya? Ya mungkin, tapi ya salah satu kalau kita lihat, ya jangan namun-namun. Karena ada di tapi bukan hanya pendeta, bukan hanya guru, setiap kita juga. Oh, Pak kalau begitu saya tak diam itu Mas Pak. Ngomong enggak Pak?
Mangan ya. Ojo ngomong pokoknya meneng. Ya tidak seperti itu, saudaraku. Tapi apapun kita, ya hati-hati. Firman Tuhan ingin mengatakan, kalau firman Tuhan berkata, setiap kata-kata yang sia-sia. Jadi oleh karena itu, jangan ucapkan kata-kata yang sia-sia. Tetapi kata-kata saudara yang dimana kita ini akan dibenarkan. Kata-kata yang memberkati, kata-kata yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi akhirnya selamat berhikmat dalam bertutur kata. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengambil waktu saat teduh sejenak.